Sekarang kita mulai ya. Yang di Bahana, untuk Bahana Channel yang sedang gabung, sabar sebentar ya. Ini masih bicara soal topik pertanyaan yang bagus sekali. Apakah gereja ya wajib untuk ikut ya memikirkan nasib bangsa atau saudara kita yang ada di sekitar kita? Baik. Yang pertama kita akan buka ya Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Siapa yang bisa membacakan? Dua kalimat pertama saja. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Udah? Udah Pak ya? Silakan dibaca. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Ya. Ya, saya bacakan ya. Ya, silakan. Sebentar. Ya. Berfirmanlah Elohim, Ya. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, ketika Papa berfirman, manusia itu belum ada. Ini baru rencana. Baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan yang segambar dengan kita. Jadi manusia belum ada, tetapi pencipta alam semesta sudah menentukan tugas tanggung jawab setiap manusia. Saudara, dengan gamblang sekali, Tuhan Yahweh kita itu ingin bahwa saudara dan saya diberi hak untuk mengelola, perhatikan, untuk mengeksplorasi bumi ini. Ya, menaklukkan semua binatang. Kata menaklukkan kedengarannya negatif. Ya, tapi sesungguhnya kata menaklukkan bagi Tuhan kita adalah supaya berkat Tuhan yang ada di bumi ini manusia bisa kelola untuk menyambung kehidupan kita. Saudara, kalau kita menemukan ya penemuan-penemuan arkeolog ribuan tahun yang lalu, ternyata nenek moyang manusia itu sudah punya teknologi pertanian yang canggih. Saudara lihat sejarah penemuan beras, ya semua negara Asia nggak tahu yang mulai itu siapa. Ya, masing-masing suku bangsa bisa menemukan apa itu yang, kami, negara kami, rakyat kami yang pertama kali sekian ribu tahun yang lalu sudah menemukan padi. Saudara, sampai hari ini tidak ada satupun ahli yang bisa menemukan bangsa siapa yang pertama kali bisa menemukan padi. Nggak ada yang tahu. Pokoknya sudah ribuan tahun yang lalu, bangsa-bangsa di Asia sudah tahu bahwa padi itu adalah makanan kita orang Asia. Nah, siapa yang menemukan pertama tidak bisa ditentukan. Tapi kita percaya dengan Kejadian 1:26 bahwa Tuhanlah Yahweh Tuhan kita yang memberitahu nenek moyang kita orang Asia bahwa ini makananmu. Gimana caranya mengelola? Saudara, seringkali ada kalimat ini. Ayo, telur dulu atau ayam dulu. Ya, pada toh itu jadi apa itu pembahasan. Ya jawabannya ya telur dulu. Loh, tapi ayamnya dari mana? Oh, ayam dulu, ribut. Tapi setelah kita membaca Kejadian 1:26, jelas ayam dulu dijadikan. Lalu mereka bertelur dan mereka terus beranak cucu sampai hari ini. Begitu pula padi.
Ya, kita ngomong padi dulu. Maka sejak pertama Tuhan menciptakan padi itu. Jangan tanya siapa yang nanam. Ya pasti Tuhan. Lalu manusia diberikan hikmat. Nah, itu kata menaklukkan. Diberi hikmat manusia pertama. Padi bisa diolah, jagung, dan macam-macam. Jadi Kejadian 1:26. Kita tidak boleh membahasnya. Ya, kita tidak boleh membahasnya dengan teori-teori yang jelimet, yang rumit. Tidak. Pokoknya Kejadian 1:26, Bapa kita di surga sudah menciptakan semua itu, lalu tugas manusia untuk menaklukkan. Nah, kata menaklukkan ini yang konotasinya negatif, kita akan ubah menjadi mengelola, mengeksplorasi, menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa itu. Dan itu ada sampai hari ini. Nah, jadi kalau perintah itu tercatat di kitab suci kita, di Alkitab, berarti saudara dan saya yang mempercayai Tuhan menciptakan segala sesuatu. Maka hari ini kita tidak perlu lagi untuk berdebat dengan doktrin apa. Tidak. Maafkan saya kalau saya harus ngomong ini. Ketika gereja diberi mandat oleh Tuhan untuk mengeksplorasi, untuk mengelola bumi ini, supaya ada makanan dan tidak ada orang yang lapar. Dan tema hari ini sangat menantang gereja. Apa yang ditantang oleh tema hari ini? Ya wajib, dengan seharusnya gereja itu memberi makan semua orang yang ada di sekitar kita tinggal. Beri makan. Itu tugas kita. Wah, itu nggak main-main. Dan Tuhan ingin tugas ini berlanjut. Puji Tuhan, nanti yang akan memberikan pelajaran langsung. Bukan cuma teori, tapi sudah dipraktekkan. Saya sendiri tahu. Dan saya kenal dengan Bapak Pendeta Wiryo Hadi. Saudara yang belum tahu, silakan datang ke Tangerang. Terbuka untuk siapa saja belajar. Saya nggak tahu sekarang berapa ribu hektar tanah yang tersedia, yang mereka pakai. Ya, gereja yang ada di Tangerang, gembalanya Pak Wiryo Hadi ini, memberi makan orang banyak. Bahkan mereka nggak cuma memberikan pertanian makanan, tapi mereka punya rumah sakit yang selama ini, rumah sakit suci yang ada di PIK Pantai Indah Kapuk, itu yang memang luar biasa. Ternyata ada saudara-saudara kita yang mengerjakannya itu di Tangerang, rumah sakit itu. Begitu nanti kalau kita mendengar Pak Wiryo Hadi mengajarkan, bukan cuma teori, tapi itu praktek. Suatu hari saudara, di Matius 14, ketika Tuhan Yesus selesai mengajar, begitu banyak orang yang ikut, ditulis laki-laki saja itu 5.000 orang. Nah, kalau kita hitung-hitungan kasar saja, seandainya 5.000 laki-laki yang terhitung, 2.500 itu yang menikah. Berarti mereka bawa istrinya. 5.000 ditambah 2.500. 7.500. 2.500 keluarga. Saudara, nggak main-main. Orang Israel itu anaknya banyak. Kita hitung saja, seandainya satu keluarga yang hari itu hadir membawa 5 anak. Oke, saudara mau kecilkan 3 anak, terserah. Misalnya bawa 5 anak. Kalikan 2.500. Sudah berapa? Belum yang muda-muda, belum kakek nenek orang tua-tua.
Jadi diperkirakan jumlah yang ikut makan hari itu kurang lebih 30.000 orang. Jangan tanya, Tuhan Yesus ngajar pakai mikrofon apa? Hari itu, waktu itu Tuhan Yesus tahu ya arah angin akustik. Dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus tahu akustik? Ya, saudara baca nanti Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 1 ditulis begini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus ada di pantai Danau Galilea. Dan orang banyak ingin mendengar dia. Saudara, Lukas menulis, maka Tuhan Yesus menjauh dari orang banyak itu dan ke pantai. Dan dia perlu sarana. Ada 2 perahu di situ. Ini Lukas 5. Maka Tuhan Yesus pilih perahunya Simon. Nah, mengapa dia harus cari fasilitas naik perahu? Karena akustiknya, akustik alam. Ya, danau, bayangkan. Berarti di tempat orang yang banyak itu di darat. Nah, serendah-rendahnya sebuah bukit, tapi namanya danau, pasti ada tanah yang agak tinggi. Nah, orang banyak itu duduk di daratan, tapi yang menurun karena landai ada danau. Nah, Tuhan Yesus menjauh dari mereka untuk bicara dari atas perahu. Maka ini teori akustik yang luar biasa. Dan suaranya sampai ke mereka semua. Karena angin dari danau itu. Nah, itu kita belajar. Tuhan kita luar biasa. Kalau saudara lihat gedung-gedung gereja di Eropa yang gede-gede seperti itu, nggak ada listrik zaman itu. Bagaimana mereka? Nah, ternyata para ahli zaman itu betul-betul menghitung ya lekukan-lekukan dinding yang dibuat dari batu itu, membawa akustik yang jelas sekali. Hebat sekali. Oke, saya kembali. Nah, sekian ribu orang yang ikut makan. Sayang, penulis Matius tidak menuliskan yang diajarkan Tuhan Yesus apa. Enggak. Tapi ditulis setelah selesai berbicara. Tuhan Yesus berkata, aku enggak mau membiarkan mereka pulang berjalan kaki sambil kelaparan. Lalu mereka memberi perintah, beri mereka makan. Para gembala yang diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Sejak kira-kira bulan Mei, ya, webinar ini ada tahun 2020. Berarti hari ini sudah tahun kelima dari Mei 2020. Saudara, kita belajar dari para ahli yang bukan cuma teori, tetapi mereka sudah mempraktekannya. Bersyukur, ada cukup banyak gereja, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, yang sudah bergabung dengan pelayanan Indonesia, Pelita Indonesia Timur ini, yang membuktikan sesempit apa lahan gereja yang mereka punya. Mereka tanami sayur, tanami macam-macam, dan bertumbuh. Apalagi dengan teknologi yang luar biasa. Nah, bagi yang baru bergabung supaya tahu, kita yang ada di dalam kelompok PIT ini sangat melarang menggunakan pupuk-pupuk atau apa saja yang anorganik. Harus yang organik, supaya tidak merusak tanah ini. Nah, kalau Tuhan menjamin, saudara, ya, betapa dahsyatnya Kejadian 1:26 itu. Ya, perhatikan betapa dahsyatnya Kejadian 1:26 itu. Maka hari ini, maaf, kalau ada gereja yang punya lahan yang cukup luas, tapi dibiarkan nganggur, betapa berdosanya kita. Karena lahan yang nganggur itu bisa kita manfaatkan untuk kita tanami sesuatu. Dan itu berguna buat orang banyak. Lihat selama COVID, kesaksian di rumah-rumah, di daerah-daerah perumahan,
ya tanah-tanah kosong yang cuma ditumbuhin rumput, ya di kompleks perumahan. Ingat waktu COVID, banyak anak-anak Tuhan nanam sayur ini sayur itu, dan semua orang yang membutuhkan bisa ambil gratis. Wah, itu kan luar biasa. Ayo hari ini kita manfaatkan. Oh maaf, ini Kejadian 1:26 harus kita praktekkan. Tuhan menyediakan alam ini untuk memberi makan banyak orang, dan benihnya gratis. Kalau ada di antara saudara ingin bergabung dengan PIT, silakan. Nah, ayat terakhir, Kejadian 8 ayat 22. Oh, Pak Yefta sudah nyampe ini, sudah aman jadi. Sampai mana, Nak? Ya, Kejadian 8 ayat 22. Ini ayat yang jadi pegangan kita selama kita webinar tiap hari Senin sore ini. Bisa dibacakan? Ini jaminan dari Bapa di surga. Ya, Kejadian 8 ayat 22. Ya, betul. Ayat emas kita. Selama bumi masih ada, Ya. akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Saudara perhatikan, firman ini disampaikan ketika Nuh keluar dari Bahtera. Selama bumi masih ada. Saudara pegang firman ini, selama bumi masih ada. Lihat kalimat pertama, tidak berhenti-henti musim menabur dan musim menuai. Itu bicara apa? Pertanian. Ayo kita kelola bumi ini selama bumi masih ada. Tak berhenti-hentinya musim menabur, musim menuai. Musim hujan, musim panas. Siang dan malam. Berarti itu jaminan. Oh, dari Lembang. Dapat TSI ya. Yang Kejadian 8 ayat 2 saya baca. Selama bumi masih ada, tak akan pernah berhenti musim tanam dan musim panen. Musim dingin dan musim panas. Musim kemarau dan musim hujan. Siang dan malam. Jelas musim tanam dan musim panen gak akan berhenti selama bumi masih ada. Jadi kalau ada di antara kita yang kesulitan hidup, kesulitan uang, jangan takut. Pokoknya kalau kita melihat sebidang tanah, sesempit apapun tanah itu, berarti ada harapan, ada makanan di situ. Tanam sesuatu. Ini jaminannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Maaf, saya harus keluar ya. Pak Beri Hadi minta maaf ini Koden gak bisa ikut gabung. Ya juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Wih, seger sekali lakon iki, seger tenan iki. Ya, Tuhan memberkati ya. Saya harus keluar karena ada Zoom yang lain. Pak Beri Hadi maju terus. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saya lanjutkan ya. Saya serahkan kembali kepada host ini. Jadi yang Facebook saya, Instagram saya kembali ikut Mbak Ana. Oke, shalom. Silakan Pak Yefta.